Tuhan bilang di dalam Yohanes, Tuhan bilang Tuhan itu datang memberi kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan itu artinya saudara kalau kita itu hidup kita itu seperti sebuah bejana atau gelas dan dituangkan air itu adalah berkat Tuhan, maka overflow saudara, tumpah keluar. Nah demikian juga di tahun ini influencer, Tuhan memberi kita berkelimpahan, overflow, tumpah keluar, membasahi sekitar kita, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita, di keluarga kita, di gereja, di komunitas kerja, apapun, dimanapun kita berada, maka sekitar kita, keberadaan kita, itu menjadi influencer yang baik untuk membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Saudara, menjadi seorang pemimpin, how to follow. Nah, kita semua itu seorang pemimpin. Saudara mungkin ada yang papa, jadi pemimpin keluarga, atau mungkin saudara di tempat kerja ada yang menjadi seorang manajer atau supervisor, di mana punya beberapa anak buah, saudara menjadi seorang pemimpin. Tetapi yang pasti dikatakan bahwa kita itu juga adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Dan saya pikir itu sangat penting karena bagaimana mungkin kita memimpin orang lain kalau kita enggak bisa menghandle atau memimpin diri sendiri. Saudara, setiap kali menyampaikan firman Tuhan selalu saya ingatkan bahwa bukan berarti saya sempurna atau bukan berarti saya perfect, tetapi justru saudara selalu saya itu diingatkan bahwa di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, begitu powerful, begitu dahsyatnya firman Tuhan, seperti pedang bermata dua. Berarti pada saat saya menyampaikan, saudara, saya juga banyak ditegur, saudara. Kadang malah saya itu sering merasa nggak layak, saudara. Malah saya itu dalam hati juga sering berkata, udahlah nggak usah khotbah lagi karena saya nggak layak. Cuman, saudara, kalau pikir-pikir kasih karunia Tuhan, kalau kita selalu merasa nggak siap, nggak layak untuk melayani Tuhan, kapan kita bisa memulai melayani. Amin. Jadi saya encourage semua saudara, dimanapun kita berada, kalau ada kesempatan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, saudara, saya percaya pada Tuhan adopsi kita, saudara. Pada waktu Tuhan angkat kita jadi anak-anaknya, Tuhan mau itu kita terus bertumbuh dewasa di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Nah, untuk jadi dewasa itu diperlukan suatu proses. Samalah seperti kalau saudara punya anak kecil, dari bayi sampai besar, itu suatu proses, suatu waktu, ya kan? Nah, demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita, Tuhan mau kita itu tumbuh dewasa. Dan kemudian kita bertanya mungkin sampai berapa lama prosesnya, sampai berapa lama kita belajar, jawabannya adalah seumur hidup kita. Saudara, kita semua adalah orang-orang yang sudah memulai perjalanan kita dengan Tuhan itu dengan baik. Tapi bukan cuma memulai saja, Tuhan mau juga membimbing kita supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik. Karena everyone can start strong, saudara, but not everyone can finish strong. Banyak orang memulai sesuatu dengan iman dan pengharapan dan semangat yang tinggi. Tetapi di tengah jalan mulai kehilangan arah dan semangat. Banyak godaan mungkin saudara, banyak tantangan, baik itu di dalam bisnis saudara, mungkin di dalam pelayanan, mungkin juga di dalam hubungan suami istri. Saya banyak sekali teman dekat saya di Indo, saudara. Mereka banyak yang udah divorce, saudara. Saya kaget. Di sini udah cerai, si itu udah cerai. Berarti saudara, mereka enggak finish dengan strong. Padahal waktu mereka memulai, mereka punya pengharapan, punya iman. Tapi di tengah jalan, hancur, saudara. Karena kenyataannya dalam kehidupan kita, saudara, itu selalu akan ada tantangan, ada kesulitan, ada godaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti bahwa kita nggak bisa memilih untuk bertahan, saudara. Kita bisa memilih untuk bertahan, dan kita bisa memilih untuk memilih respon yang benar dengan semua apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini dikatakan Paulus pada saat dia sudah mau
selesai saudara hidupnya di bumi ini. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, di sini Paulus mengibaratkan, mengumpamakan bahwa hidup kita itu adalah seperti pertandingan. Nah, bagaimana sih kita itu bisa mampu mengatasi segala kesulitan yang kita alami dan tetap dapat bertahan, mengakhiri kehidupan kita yang diumpamakan seperti pertandingan itu dengan baik? Tentu ada beberapa cara, tapi ada satu saja yang saya mau sharingkan hari ini, karena pada waktu Pak Yongki kasih pertanyaan buat saya kapan bulan ini bisa share, kemudian saya bilang tanggal hari ini. Nah, pada saat Pak Yongki udah menawarkan tanggal kapan saya bisa share, saya udah mulai berdoa kepada Tuhan. Seperti biasanya saya tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sharekan? Kemudian kurang lebih 2 minggu kemudian ada satu kata yang begitu kuat pagi-pagi sebelum saya kerja, ada satu kata yang begitu kuat dan tekun itu yang keluar saudara. Dan ternyata saudara dalam pertandingan ini, Tuhan ingatkan bahwa kita itu harus tekun saudara. Mungkin saudara-saudara sudah tekun, tetapi saudara Tuhan ingatkan, kita bisa tingkatkan ketekunan kita saudara. Di dalam Yakobus 1 saudara, ayat 2-3 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di situ ada kata yang menarik, ujian terhadap iman kita akan menghasilkan. Banyak yang beranggapan bahwa ujian terhadap iman kita itu tidak menghasilkan ketekunan, tapi justru sering mendatangkan yang sebaliknya saudara. Kita sering mendatangkan keraguan kita kepada Tuhan. Kita sering dengar bahwa rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan, yang indah. Tetapi apa yang kita alami hari ini mungkin saudara banyak yang merasa kehilangan, banyak yang nggak nyaman, saudara, dan merasa mana gitu loh semua janji Tuhan. Tetapi saudara, ketekunan itu saya pelajari, itu berarti yang kalau kita masuk slide berikutnya saudara, ketekunan itu berarti kita harus berani menghadapi penderitaan saudara. Ketekunan itu kita harus berani menghadapi kesusahan, berani menghadapi segala rintangan. Dan yang kedua, ketekunan itu juga berarti kita tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah, saudara. Yang luar biasa, ketekunan itu ternyata, saudara, mau tidak mau dihasilkan dari masa-masa yang nggak gampang. Ketekunan itu dihasilkan dari masa-masa yang sukar. Nah, saudara, hari-hari ini kalau Tuhan izinkan ada saat-saat yang sukar dalam hidup kita, saudara, apa respon yang keluar, saudara? Apa yang keluar dari dalam diri kita, saudara? Keraguankah kepada Tuhan? Ketakutankah? Kekhawatirankah? Meragukan kasih Tuhankah? Meragukan janji Tuhankah? Iman kita jadi lemah? Percaya kita kepada Tuhan hilangkah? Apakah krisis ini, saudara, membuat kita semakin hancur atau semakin iman kita kuat, saudara? Saudara, krisis atau kesukaran yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu seperti cermin, saudara. Memperlihatkan kepada kita bagaimana keadaan iman kita yang sesungguhnya, saudara. Karena apa, saudara? Karena kalau dalam masa yang enak-enak, saudara, dalam keadaan selalu baik, pekerjaan aman, keluarga aman, anak-anak aman, pergaulan aman, keadaan lingkungan di luar aman, nggak seperti sekarang misalnya banyak orang Asia di-attack, kemudian di Amerika itu gun violation itu yang udah paling parah, saudara, penembakan terjadi di mana-mana. Kalau semua selalu baik-baik saja, selalu tenang-tenang saja, saudara, mungkin iman kita bisa bertumbuh, tetapi tidak bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Mungkin kalau keadaan semuanya aman, keadaan semuanya baik, saudara, ya kan, semua terpenuhi, semua tercukupi, dengan mudah kita itu selalu berkata, terpujilah nama Tuhan, Tuhan baik. Dengan mudah kita memuliakan Tuhan. Mulut kita itu gampang, saudara, mengeluarkan Tuhan baik, saudara. Tapi nggak menjamin, saudara, iman kita itu bertumbuh di masa-masa yang enak, comfortable seperti itu, saudara. Saudara, kalau kita ingat di perjanjian lama bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari penjajahan di tanah Mesir, saudara. Penyertaan dan mujizat Tuhan didemonstrasikan secara sangat luar biasa, saudara. Laut yang terbelah, saudara. Kapan kita pernah melihat laut terbelah, saudara? Enggak, tapi bangsa Israel menyaksikan itu, saudara. Bagaimana Tuhan menyertai perjalanan mereka melalui disertai dengan tiang api, dengan tiang awan, saudara, itu adalah spektakuler, saudara, sesuatu yang mujizat yang luar biasa Tuhan.
Tuhan sediakan buat mereka. Tuhan sediakan makanan, saudara, makanan yang terbaik, ada burung, ada mana, ada roti, saudara, diberikan Tuhan. Dan ternyata semua mujizat yang mereka alami itu enggak menumbuhkan iman yang seperti Tuhan mau pada bangsa Israel. Mereka bangsa Israel itu hanya tertarik dengan mujizat, dengan apa yang Tuhan bisa lakukan buat kehidupan mereka, apa yang Tuhan tolong buat mereka, tapi mereka enggak tertarik untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Buktinya saudara, pada waktu Musa naik ke atas gunung, bangsa Israel berkata, Musa aja deh yang pergi naik ke atas gunung. Kita tahu gunung itu selalu berbicara tentang bertemu dengan hadirat Tuhan. Nah, mereka bilang, kita mah nggak usah, kita mah di bawah aja, biar Musa aja yang naik. Nanti ceritakan kepada kita apa yang terjadi. Saudara, sering kali kita cuma minta begitu, kita minta doakan saya butuh pertolongan, saya butuh mujizat. Padahal saudara belum tentu pertolongan atau mujizat Tuhan yang kita dapatkan hari ini itu akan menghasilkan kesetiaan kita kepada Tuhan dalam jangka yang panjang. Karena kadang saudara iman itu tidak dihasilkan dari mujizat. Contohnya saudara, di dalam Alkitab di Perjanjian Baru pada saat kita tahu cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak saudara. Murid-murid Tuhan Yesus itu menyaksikan, bukan cuma menyaksikan, mereka juga membagikan saudara, mujizat yang luar biasa itu juga saudara. Kita nggak pernah melihat pelipat gandaan yang sedemikian banyak hari-hari ini, tapi mereka mengalami saudara. Mereka ada di tengah-tengah mujizat itu, mereka bagi-bagikan, mereka tahu modalnya berapa, cuma 5 roti, 2 ekor ikan bisa beri makan lebih daripada 5.000 saudara, ya kan? Dan mujizat yang begitu besar itu ternyata juga nggak menimbulkan iman. Buktinya saudara, setelah kejadian mujizat yang spektakuler seperti itu, kemudian Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, sekarang kamu pergi duluan menyeberang, kata Tuhan Yesus, ya kan? Jadi murid-murid malam hari dikatakan di Alkitab, saudara, mereka naik perahu menyeberang danau. Nah, kemudian kita tahulah ceritanya, saudara. Pada saat di tengah-tengah mereka menyeberang, di danau itu ada badai, ya kan? Ada kesulitan, ada rintangan, ada tantangan. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka itu ketakutan saudara, ya kan? Ketakutan yang panik banget. Mereka lihat keadaan sekitar mereka mengerikan, topan badai, angin, air mungkin masuk ke dalam kapal. Dan mereka hilang fokus kepada Tuhan, saudara. Mereka nggak punya iman. Padahal baru menyaksikan mujizat yang sangat luar biasa. Iman mereka nggak ada. Bahkan pada saat Tuhan Yesus datang, saudara, jam 3 malam dikatakan Tuhan Yesus menghampiri mereka. Mereka berkata itu hantu, itu hantu. Mereka nggak melihat Tuhan yang datang, saudara. Saudara, kemana iman mereka? Demikian juga dengan kita, saudara. Kalau kita selalu ditolong dengan mujizat, dengan pertolongan yang instan dari Tuhan, kita bisa berkata, Tuhan baik, luar biasa, kesaksian. Tetapi saudara, nanti di hari lain, kita mengalami masalah sukar, doa kita nggak dijawab, sesuatu yang buruk terjadi, iman kita drop lagi, saudara. Sama juga saudara, contoh yang lain pada waktu Tuhan Yesus juga sama setelah memberi makan 5.000 orang. Kemudian Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang roti hidup saudara. Maka orang yang sama yang menikmati makanan, yang melihat mujizat, tapi waktu Tuhan Yesus ajarkan bahwa Tuhan itu adalah roti hidup saudara, mereka bilang pengajaran ini terlalu keras dan banyak orang meninggalkan Yesus. Jadi kenapa saudara orang berbondong-bondong ikut Yesus? Karena hanya ingin melihat mujizat. Padahal mengalami mujizat itu nggak akan menjamin iman kita bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Makanya kalau di Alkitab kita perhatikan, selalu Tuhan Yesus itu kalau sudah melakukan mujizat, dia berkata, jangan bilang-bilang ya, jangan cerita-cerita ya. Karena orang lebih suka dengan apa yang bisa didapat dari Tuhan daripada mengenal pribadi Tuhan itu sendiri, saudara. Orang kita lebih suka dengan, Tuhan lakukan mujizat dengan saya, tapi untuk bangun pribadi dengan Tuhan, kita malas-malasan, saudara. Nggak mau bertekun, saudara. Makanya di Ibrani 10 ayat 35 sampai 36 firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, ayat ini mau menjelaskan kepada kita semua bahwa ada satu proses yang harus kita jalani dengan tekun. Enggak semua masalah kita, saudara, Tuhan jawab instantly dengan mujizat. Enggak semua masalah kita Tuhan langsung jawab hari ini dengan cara yang luar biasa. Tapi kadang-kadang ada proses yang kita harus jalani dengan tekun.
Makanya saudara kembali kepada ayat pembuka kita tadi. Hidup kita ini seperti sebuah pertandingan, seperti sebuah perlombaan. Ibrani 12 ayat 1, nggak apa-apa ya hari ini kita baca banyak ayat firman. Dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, kita lihat di ayat ini menjelaskan hidup kita adalah perlombaan dan dikatakan kita harus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita masing-masing. Artinya saudara, kita masing-masing punya jalur tersendiri. Kita masing-masing punya lintasan sendiri. Setiap orang punya perlombaannya sendiri. Setiap orang punya rintangannya sendiri. Setiap orang punya tantangan, kesukarannya sendiri masing-masing saudara. Makanya kita itu mesti berhenti, kadang-kadang kita itu suka membandingkan diri dengan orang lain. Kita itu berkata, teman saya itu kok diberkati ya, teman saya itu padahal saya udah melakukan banyak buat Tuhan, padahal saya sudah berdoa banyak, udah berdoa lama, menantikan jawaban dari Tuhan. Tapi orang itu kok teman saya itu semuanya serba gampang, fasilitas ada, ini ada, itu ada. Tapi makanya saudara yang seperti itu kita mesti no saudara, ya kan? Kok kayak saya kayaknya berat sekali, dia enteng, nggak bisa saudara. Kita nggak bisa punya selalu pikiran seperti itu karena setiap orang itu, setiap kita itu punya perlombaannya masing-masing yang diwajibkan loh saudara, diwajibkan buat kita. Dan perlombaan yang diwajibkan buat kita di dalam Alkitab itu bukan seperti perlombaan yang santai-santai aja. Kalau kita yang dari Indonesia tahu, kalau kita lagi ada fun-fun, ada lomba perlombaan, lomba balap karung, lomba makan kerupuk, atau lomba kalau lagi fun-funan di bridal shower, yang kita bisa berlomba sambil ketawa-ketawa, ya kan, sambil santai, sambil bercanda-bercanda. Enggak, saudara. Karena perlombaan yang di dalam Alkitab dimaksudkan, kalau kita masuk slide berikutnya, dikatakan bahwa perlombaan yang Tuhan wajibkan buat kita itu melibatkan rasa nyeri, saudara. Enggak gampang. Perjuangan dengan susah payah, saudara. Ada perjuangan, ada fight, saudara. Perlombaan ini diwajibkan buat kita. Kita itu sepertinya nggak ada pilihan, saudara. Kita nggak bisa pilih tingkat kesukarannya, kita nggak bisa pilih panjang lintasannya yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Kita nggak ada pilihan, saudara. Kita nggak bisa memilih. Seandainya bisa memilih, saya pasti pilih perlombaan bukan perlombaan yang jarak panjang, saudara. Saya mungkin pilih cuma lari santai aja di tempat yang enak mungkin, saudara, di mana banyak jajanan di pinggir. Kalau capek saya bisa berhenti dulu, jajan-jajan dulu, dan kemudian lanjutkan perjalanan lagi. Kalau saya bisa pilih, saya juga mau seperti itu, maunya gampang, saudara. Tapi Alkitab enggak memberikan pilihan itu, saudara. Perlombaan yang diwajibkan adalah perlombaan yang melibatkan nyeri, perlombaan yang dilakukan dengan melibatkan perjuangan yang susah payah, bukan perlombaan yang bisa kita ketawa-ketawa, yang bisa santai, saudara. Tapi saudara mesti sadar bahwa setiap rintangan seringkali itu adalah bagian dari Tuhan, supaya Tuhan bisa menggenapi rencananya yang luar biasa, untuk menggenapi semua janjinya yang luar biasa, membuat kita menjadi lebih baik, membuat kita diberkati lebih lagi, saudara. Membuat rencana Tuhan itu terjadi atas hidup kita, saudara. Mungkin kita udah dapat janji Tuhan, saudara, tapi malah mengalami hal-hal yang berat atau mengalami tantangan yang berat. Nggak apa-apa, saudara, kalau kita belajar dari Alkitab, banyak sekali contoh-contohnya, saudara. Tokoh-tokoh dalam Alkitab, Yusuf terima janji Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, saudara. Tapi kemudian kita tahu apa yang terjadi, malah kebalikannya. Yang terjadi adalah kesukaran demi kesukaran. Saudara-saudaranya jual Yusuf, kemudian saudara dia difitnah, masuk penjara, begitu banyak rintangan-tantangan, tapi dia tetap bertekun, sehingga akhirnya dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, saudara. Demikian juga dengan Daud, saudara. Tuhan bilang kamu akan jadi raja, tapi apa yang terjadi? Jadi raja langsung? Enggak, saudara. Kemudian apa yang kita tahu, dia diancam mau dibunuh oleh Saul dan sebagainya, saudara. Jadi saudara, mungkin kita udah terima hari ini, janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Mungkin kita terima, Tuhan pasti supply saya dengan paperwork, dengan green card segala macam. Tapi belum sampai ke situ, masih ada perjuangan yang mungkin kita harus mulai kumpulkan paperwork yang kita perlukan. Kita mesti saving juga mungkin untuk biaya untuk lawyer atau segala macam. Ada banyak hal yang tantangan yang harus kita kerjakan, saudara. Ada banyak yang tidak terduga juga dalam kehidupan kita selama perlombaan berlangsung. Kalau ada banyak tantangan, banyak hal yang tidak terduga,
maka dipastikan saudara kita berada dalam perlombaan yang sedang diwajibkan buat kita semua saudara. Apapun itu dalam pekerjaan, dalam apapun saudara, diperlukan ketekunan saudara. Begitu kuat waktu saya berdoa kepada Tuhan apa yang harus saya sampaikan, Tuhan cuma satu kata, tekun, tekun, tekun. Mungkin kita sudah tekun, tapi Tuhan mau kita lebih meningkatkan ketekunan kita, yaitu apa saudara? Tidak mudah menyerah, terus berjuang. Berjuang saudara, kita itu kan hidup berjuang untuk punya hari depan yang lebih baik, ya kan, kita berjuang sekarang untuk tetap sehat aja mesti berjuang saudara berjuang mempertahankan keharmonisan keluarga saudara, berjuang untuk membesarkan anak-anak saudara, banyak sekali perjuangan dalam pekerjaan juga kita berjuang, banyak sekali saudara, kita itu yang nggak mudah, kita harus terus berjuang. Dan hari-hari ini mungkin keadaan makin gak gampang, dan mungkin kita udah bilang capek, udah menyerah, tapi saudara hari ini firman Tuhan menguatkan, mengingatkan bahwa kita tetap harus bertekun, dan ketekunan itu bicara tentang tidak mudah menyerah saudara. Saudara, saya mau bawa satu orang, yaitu di dalam perjanjian lama ada seorang yang bernama Nehemia. Nehemia itu adalah seorang bangsa Israel, tapi dia itu hidup di tanah asing, yaitu di tanah Persia. Dan kerjaan dia, tugasnya dia adalah juru minum raja. Jadi tugas dia itu make sure bahwa apa yang akan diminum oleh raja itu nggak ada racun mungkin, bagus, enak. Pokoknya dia adalah juru minum raja. Hidupnya itu udah oke lah, lumayan nyaman saudara, ya kan? Kerjaannya udah nyaman, terpenuhi, semua yang dia perlukan. Mungkin dia juga punya beberapa pengawal karena tinggal di istana. Jadi lumayan comfortable lah si Nehemia ini. Tapi kemudian saudara, dia mendengar satu berita di Nehemia 1 ayat 2-3, kalau kita baca dalam Alkitab, dikatakan datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar, dan tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara, jadi di tengah lagi enak-enaknya si Nehemia ini dengan pekerjaan yang udah mapan, ya kan, dengan kehidupan yang udah mulai stabil di istana, dia seperti ada chapter baru yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan dia. Ada tujuan Tuhan yang lebih besar yang mau diberikan kepada Nehemia dari Tuhan. Tuhan menggerakkan hati Nehemia. Padahal, again, kehidupan dia udah enak-enak. Seperti mungkin saudara ada yang pekerjaannya tadinya udah enak, tiba-tiba kehilangan atau segala macam, saudara. Sepertinya Tuhan itu sedang memberikan chapter yang baru, sedang memberikan tantangan yang baru, sedang memberikan perlombaan yang baru dalam kehidupan Nehemia. Dan Nehemia itu tergerak hatinya karena Tuhan taruh dalam hatinya. Dan dia ingin melakukan sesuatu untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang udah rontok, yang udah terbakar itu, saudara. Dia ingin membangun kembali tembok Yerusalem yang udah runtuh. Tapi waktu dia mulai bergerak, dia mulai sadar, saudara, bahwa keadaannya itu nggak semudah yang dia pikir, nggak segampang yang dia anggap gampang gitu. Dia mulai menghadapi banyak rintangan yang nggak gampang, saudara. Pertama, dia mungkin nggak punya kemampuan apa-apa. Makanya selalu kadang itu rintangan itu, saudara, kadang-kadang timbul dari dalam kita sendiri yang selalu merasa saya itu nggak mampu, saya itu kok masuk dalam perlombaan yang berat ini mana saya bisa, aduh, dengan segala macam yang ada sekarang aja udah berat, ditambah dengan ada yang baru dari Tuhan, suruh itu kayaknya melewati hari-hari kita, tantangan kita itu merasa udah nggak mampu lagi untuk menjalani, bahkan mulai menyerah, saudara. Tapi saya mau katakan emang benar, saudara, tanpa kekuatan dan campur tangan Tuhan, bisa dipastikan kita itu nggak akan mampu menjalani perlombaan ini, saudara. Nehemia juga nggak punya apapun, saudara. Dia cuma seorang juru minuman raja. Dan untuk membangun tembok Yerusalem yang besar itu kan diperlukan banyak hal, saudara. Diperlukan banyak sumber daya, diperlukan orang-orang, diperlukan bahan bangunan, diperlukan batu-batu, kayu mungkin, saudara. Dan juga dia tinggal di Persia, dan perjalanan dari Persia ke Yerusalem itu lumayan, saudara. Dibutuhkan juga transportasi, saudara. Dan Nehemia nggak punya apapun, saudara. Dia merasa nggak mampu, dia nggak punya apa-apa, saudara. Saudara, Tuhan kasih mimpi besar, tapi dia merasa mana mungkin saya bisa menyelesaikan mimpi yang Tuhan kasih, saudara. Nah, sepertinya juga kita nggak mampu. Tuhan bilang mungkin berjanji sesuatu dalam hidup kita, tapi kayaknya nggak bisa. Kayaknya kok untuk ke sana itu gimana caranya? Kayaknya pergumulannya banyak, saudara. Enggak, tapi emang nggak mungkin, saudara, kalau kita lalui tanpa Tuhan. Nah, makanya apa yang dilakukan Nehemia 1-4,
Dibilang, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Seringkali saudara kita juga berkata, aduh kita udah berdoa, udah lama banget berdoa pergumulan ini. Udah melakukan banyak hal, udah meminta pada Tuhan, tapi sepertinya masih nggak beres-beres. Saudara, saya mau bilang bahwa inilah makanya sudah perlu ketekunan. Kenapa Nehemia juga bertekun, bergumul dengan doanya. Dan kalau kita baca saudara ayat-ayat selanjutnya, antara doa Nehemia dan dengan jawaban doa Nehemia itu waktunya enggak pendek saudara, cukup panjang saudara. Seringkali saudara pada saat kita menantikan jawaban Tuhan, ya kan, kita berdoa di hadapan Tuhan, seringkali emang Tuhan nggak kasih jawabannya langsung, saudara. Nggak kasih pertolongannya secara langsung. Tetapi kalau kita tekun, datang kepada Tuhan, saya mau kasih tahu saudara, ada satu hal yang luar biasa, yaitu doa kita itu mungkin memang belum Tuhan jawab pertolongannya secara instan. Tetapi setiap kalau kita bertekun datang kepada Tuhan dalam doa, saudara, maka doa kita itu akan menghubungkan kita dengan pribadi Tuhan. Tuhan akan bawa kita masuk ke dalam hatinya. Dan kita tahu hati Tuhan lebih dalam lagi, saudara, buat kita semua. Kita tahu bahwa begitu dalamnya kasih Tuhan buat kita. Begitu luasnya kasih Tuhan itu buat kita semua, saudara. Jadi saudara, pada saat kita datang dengan tekun kepada Tuhan, memang mungkin kita belum dapatkan jawaban, tetapi kita dapatkan, kita lebih mengerti siapa Tuhan itu buat kita. Apa kita kenal isi hati Tuhan buat kita, saudara. Dan itu luar biasa, saudara. Alami itu, saudara. Kita harus mengalami itu, mengenal Tuhan secara lebih lagi, kenal hatinya, saudara. Kalau doa datang kepada Tuhan, Tuhan saya mau kenal hati Tuhan. Tuhan saya mau kenal hati Tuhan. Dan pasti Tuhan bukakan apa kerinduannya buat kita semua, saudara. Buat keluarga saudara, buat kehidupan pribadi saudara. Tuhan pasti bukakan, saudara. Dan semua apa yang Tuhan kasih buat kita itu baik sekali, saudara. Dan Tuhan itu seringkali ingatkan kebaikan-kebaikannya di masa yang lampau. Saudara, seperti mujizat yang dialami bangsa Israel, mereka lihat banyak mujizat, saudara. Demikian juga hidup kita, saudara, sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan di masa yang lampau. Tapi kemudian, saudara, kita itu manusia cenderung melupakan kebaikan Tuhan. Kalau ada masalah lagi, saudara, ada pergumulan lagi, yang keluar itu bukan Tuhan, aku percaya rencana Tuhan. Tapi yang keluar itu selalu kayak, kenapa Tuhan? Kenapa terjadi begini lagi? Kenapa? Why me? Kenapa? Why me? Gitu loh. Tetapi saudara, Tuhan ingatkan kebaikannya. Kalau dulu dia tolong saya dan saudara, dan dia juga pasti akan tolong kita hari ini, saudara. Saudara, Nehemia tahu bahwa doa itu bukan cuma aktivitas yang cepat dan langsung dijawab. Tapi doa itu juga menuntut kesabaran. Demikian juga dengan kita semua, kita mesti menuntut Tuhan, tuntut kita kesabaran, saudara. Tuntut Tuhan kita ketekunan, saudara. Dan kalau kita lihat ayat selanjutnya, doa Nehemia itu mulai dijawab. Jadi waktu Nehemia bertemu dengan Raja berkata gini di dalam, kenapa sih mukamu itu muram terus gitu ya, kalau misalnya dalam bahasa sehari-hari. Di Nehemia 2 ayat 2-4. Kenapa sih muram terus muka kamu itu? Dan Nehemia jawab, bagaimana nggak muram kalau kota leluhurku itu udah jadi reruntuhan. Demikian kata Nehemia kurang lebih ya. Kemudian raja tanya lah, kalau misalnya kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, jadi apa yang kamu mau? Apa yang kau inginkan? Nah, suatu raja punya segala sesuatu, saudara. Sepertinya doa Nehemia mulai terjawab. Waktu raja menawarkan, apa yang bisa saya bantu? Semenjak itu, saudara, dia mendapatkan apa yang dia perlukan untuk membangun kembali tembok Yerusalem itu, saudara. Banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang bisa di-achieve oleh Nehemia, yang bisa dipenuhi oleh raja buat Nehemia, dan semua itu didapat, saudara. Dan mungkin kita berpikir, yes, pertandingannya udah beres. Wah, raja udah bantu dia dengan sumber daya, dengan bahan makanan, mungkin dengan orang-orang, dengan transportasi, dengan bahan bangunan, semua disediakan. Dan kita pikir, yes, udah dijawab. Tapi kalau kita baca terus, saudara, ternyata ada lagi rintangan. Ternyata ada lagi pergumulan. Enggak cuma sampai berhenti di situ, saudara. Kalau tadi rintangan yang pertama adalah rintangan dia merasa dirinya sendiri nggak mampu. Seperti kayak kita, misalnya dikasih mimpi sama Tuhan. Kemudian kita pikir, aduh, modalnya nggak ada, uang nggak ada, kemampuan nggak ada. Gimana? Saudara, sampai kita terus bangun diri kita juga tekun terus di hadapan Tuhan, saudara. Dan
kalau kita udah dapatkan sesuatu, bukan berarti juga gampang mudahnya saudara, karena ternyata ada tantangan berikutnya saudara. Kalau kita secara cepat aja di Nehemia 4, 1-2, ada yang namanya Sanbalat. Sanbalat itu mendengar rencana Nehemia untuk membangun kembali tembok. Maka si Sanbalat ini nggak tahu juga siapa, dia tiba-tiba marah saudara, bisa marah dan sakit hati. Kemudian dia mulai dikatakan mengolok-olok. Dia katakan, ada apa gerangan orang-orang ini mau bangun lagi? Apakah yang akan mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Seperti diolok-olok, saudara. Seperti ada perlawanan dari luar. Ada yang membuat kayak pressure gitu. Ternyata ada tantangan baru lagi muncul, kali ini ditambah bukan cuma dari dalam diri sendiri yang udah mulai dijawab, tapi juga sekarang ada tantangan dari luar, saudara. Ada tantangan yang ada pressure dari luar, saudara. Kadang kita berpikir, wah kalau saya udah menjalani rencana Tuhan semuanya pasti gampang, semuanya pasti Tuhan bantu. Tapi ternyata saudara masih ada rintangan lagi. Makanya begitu kuat Tuhan sekali lagi katakan, mungkin saudara sudah lebih bertekun daripada saya sendiri, tapi again kita bisa tingkatkan ketekunan kita di dalam Tuhan, saudara. Kesabaran kita, perjuangan kita, tetap kita pertahankan sampai kita melihat janji Tuhan digenapi. Nah, ketika Nehemia nggak mampu, kemudian aja bantu, seperti selesai, tapi ada tantangan baru dari luar. Saudara, cerita Nehemia ini memberikan pelajaran kita tentang ketekunan. Kita tahulah akhirnya gimana, saudara, ya, kalau baca sendiri di Nehemia. Sebuah pelajaran tentang ketekunan, pelajaran tentang kesabaran. Tekun, sabar, saudara. Persisten, konsisten apa yang saudara lakukan. Mesti konsisten, saudara. Mungkin kadang-kadang kalau roh kita lagi membara, wah kita konsisten, kita bertekun, tapi tiba-tiba hilang lagi, saudara. Nah, Tuhan mau ingatkan, tetap tekun, tetap persisten, tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan, saudara. Karena rintangan selalu akan muncul. Tantangan baru selalu akan datang. Yang tak terduga dalam kehidupan kita akan datang. Panggilan Tuhan yang selalu yang pasti akan Tuhan genapi itu akan datang. Tapi ada selalu tantangan, saudara. Waktu kita menjalani rencana Tuhan, enggak semuanya berjalan mulus. Banyak perjuangan yang harus kita lakukan dengan susah payah, tapi percayalah, kalau kita tetap bertekun, saudara, kita kenal isi hati Tuhan, dan kita tahulah rancangan Tuhan buat kita itu semua baik. Dan yang kita pelajari dari Nehemia, terus berdoa, saudara, tekun berdoa terus. Dan yang kedua, terus kerjakan bagian kita. Bekerja terus, berusaha terus, upgrade diri kita terus, saudara. Apapun yang bisa kita lakukan, saudara, lakukan, saudara. Saudara, kalau saudara ingat doa beberapa waktu yang lalu dari Ibu Ruth Julia, ya kalau nggak salah. Saya ingat banget pesan message prophetic dia yang berkata bahwa untuk kita yang di New York, kita itu akan diberi urapan Isakar, satu suku bangsa Israel. Kalau saudara masih ingat khotbah dia, saudara, itu saya ingat banget karena saya mau. Dia bilang Isakar itu bisa discerning, bisa membedakan, bisa tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, saudara, ayo kita berdoa terus. Mungkin saudara lupa khotbah itu, tapi saya ingat, saya mau berdoa terus, saudara, supaya minta pengurapan Isakar, supaya kita tahu di hari-hari yang susah ini kapan kita harus memulai sesuatu, kapan kita harus berhenti melakukan sesuatu, kapan kita harus invest apapun itu, saudara, yang diperlukan Tuhan. Saya percaya, saudara, kalau itu prophetic kita lakukan, saudara, dan bertekun dan percaya Tuhan jawab, saudara. Jadi terus berdoa, terus bekerja dan berusaha menjadi bagian kita, saudara. Berusaha yang terbaik, saudara. Dan saya percaya kalau kita terus melakukan bagian kita yang terbaik, Tuhan juga akan hal-hal yang susah, yang impossible, itu bagian Tuhan, ya kan? Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Hal-hal yang impossible itu bisa Tuhan lakukan, buka jalan, buka sesuatu yang baru. Mungkin kita selalu berpikir bahwa berkat saya itu cuma datangnya dari pekerjaan saya, makanya saya harus kerja mati-matian. Tapi bagi Tuhan itu bisa datangkan dari segala macam, saudara. Enggak cuma dari pekerjaan aja Tuhan bisa memberkati kita. Karena Tuhan kita itu luar biasa, saudara. Makanya, saudara, ketekunan emang selalu berhadapan dengan ketidakpastian. Kita nggak tahu berapa panjang lintasan yang perlombaan yang harus kita alami, rintangan apa lagi yang harus kita hadapi, masa sukar apa lagi harus kita hadapi.
Karena ketekunan itu juga seringkali berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Kita inginnya kan santai saat-saat ini ya kan. Kita inginnya males lah bangun hubungan dengan Tuhan. Kita maunya nonton yang lain, kita mau main game atau apapun saudara. Tapi saudara, sekali lagi Tuhan ingatkan, kita perlu ketetapan hati untuk tetap menjalani perlombaan yang diwajibkan buat kita masing-masing. Memang banyak hal yang nggak terduga bisa muncul, itu udah pasti. Perlombaan yang melibatkan rasa nyeri, perlombaan yang membuat capek, kepikiran untuk menyerah, ada kepikiran untuk menyerah, ada kepikiran untuk nggak mau melanjutkan lagi, selalu mengasihani diri sendiri, selalu, aduh Tuhan, kenapa saya? Dan kemudian udah nggak mau mengandalkan Tuhan lagi, bekerja tanpa berdoa, saudara. Kemudian semua itu nggak akan membawa kita pada rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita, saudara. Diperlukan ketekunan untuk tetap mencari Tuhan, mengenal hati Tuhan lebih dalam lagi. Walaupun mungkin jawabannya enggak instan kita dapatkan, tapi kita secara pribadi kenal siapa hatinya Tuhan. Dan enggak ada kata, saudara, kita itu kan manusia bilang Tuhan itu besar, ya kan? Kemudian kita pikir besar itu apa? Besar itu kan seperti gajah, besar itu seperti monumen. Saudara, nggak ada yang bisa gambarkan kebesaran Tuhan kita. Yang bisa kita rasakan pada saat kita masuk hadirat Tuhan. Kalau kita pikir, Tuhan itu besar seperti gunung, seperti monumen, itu kan manusia, saudara. Tapi jauh lebih besar daripada itu. Gimana? Nggak bisa, saudara. Yang bisa kita tahu Tuhan itu besar. Gimana pada saat kita masuk hadirat Tuhan, kita tahu hati Tuhan, maka kita tahu betapa besarnya. Udah nggak ada kata-kata lagi, saudara. Because you feel it, because you experience it. Karena kalian mengalami sendiri, saudara. Dan saya akan tutup, saudara, di Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, di Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, lagi-lagi di ayat Roma ini diingatkan, ketekunan dihasilkan dari masa-masa yang enggak gampang. Ketekunan dihasilkan dari masa-masa yang sulit. Tapi saya percaya, biar pada saat kita menghadapi masa-masa yang sulit, kita tetap mempunyai ketekunan, bertekun, karena itu akan membuat kita menjadi orang yang tahan uji, saudara. Dan tahan uji akan membawa kepada pengharapan, dan kita tahulah semua, saudara, percaya, believe it, very believe it, percaya banget, pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita semua. Amin. Demikian, saudara, sharing firman saya pada siang hari ini. Semoga jadi rema, memberkati, membawa kita mengalami Tuhan lebih lagi, mengalami Tuhan secara personal lebih lagi. Itu harapan saya buat pribadi, juga buat saudara semua. Saudara, so what is next gitu loh. Jangan cuma dengar, tapi tetapkan hati kita. Tuhan, saya tetap mau bertekun mencari Engkau. Walaupun kayak nggak ada jawaban, walaupun sepi, walaupun tantangan untuk bangun hubungan dengan Tuhan itu, kemalasan itu begitu menguasai kita, kesibukan begitu menguasai kita, sehingga semuanya terburu-buru, saudara. Sehingga nggak ada quality time. Tapi ayo, saudara, prioritaskan lagi. Dan kita percaya kalau kita mau bertekun, saudara, saya percayalah, saudara, kita lihat tantangan banyak, tapi kita jadi orang-orang yang mengenal Tuhan, dan yang pasti rencana Tuhan yang luar biasa bisa digenapi dalam kehidupan kita semua. Apapun yang saudara maukan, yang membutuhkan misalnya surat-surat, pekerjaan yang baru, apapun itu, saudara, seperti yang kita selalu doakan pada setiap doa fajar, saya percaya semua itu akan bisa kita lihat satu persatu dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.